Halo, hai, sahabat Profesutor dimanapun kalian berada, kembali lagi di sini bersama saya Iman Hidup yang di KSSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Ya, di dalam video-video yang saya buat, saya selalu membahas tentang edukasi. Nanti kita banyak sekali membahas tentang dunia perinvestasian, ya, meliputi analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset yang harus kita pahami, yang harus kita pegang sebelum kita terjun dalam dunia investasi, dan tentunya adalah teknik-teknik jitu, trik-trik super yang akan membantu kita untuk mendapatkan cuan dalam kita berinvestasi ataupun trading. Jadi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila nanti kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video yang saya buat, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi. Oke, stay tune terus. Baik, rekan-rekan sekalian, dalam video kali ini kita akan back to basic ya, tapi basicnya adalah tentang analisa teknikal. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar seputar analisa teknikal. Ya, jadi ini kan kita belajar tentang chart ya, tentang pattern. Nah, jadi analisa teknikal kan ada dua ya, analisa teknikal klasik dan analisa teknikal modern. Nah, kalau analisa teknikal klasik itu kita akan mempelajari yang namanya istilah ya, kan ada istilah nih teman-teman pasti pernah dengar, history will repeat itself, ya artinya sejarah pasti akan selalu berulang. Nah, jadi sejarah yang akan berulang ini termasuk ada dalam kategori analisa teknikal klasik. Kenapa? Karena sejarah itu pasti akan menimbulkan yang namanya pola sejarah ya, jadi akan menimbulkan keyakinan bahwa sejarah itu akan terulang. Nah, jadi kalau klasik analisa teknikal ini atau analisa teknikal klasik itu biasanya hanya berupa pengamatan. Nah, teman-teman nanti jangan di skip ya, jangan ditonton sepotong-sepotong aja, karena kita akan banyak sekali membahas tentang dasar. Nah, meskipun kita membahas tentang dasar, saya yakin nanti teman-teman pasti akan mendapatkan wawasan baru, seperti misalkan, oh, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ada sesuatu yang orang-orang itu agak keliru. Nah, jadi bukannya salah ya, tapi agak keliru. Dan banyak yang tidak disadari. Jadi sudah mereka melakukan lama, mereka baru sadar bahwa sebenarnya bukan seperti itu, artinya bukan ada keliru. Nah, jadi kelirunya seperti apa? Nah, teman-teman silakan tonton sampai habis. Oke, kita langsung saja masuk ke kategori-kategori atau jenis-jenis ya. Nah, jadi dalam klasik analisa ya, analisa klasik teknikal itu kan ada yang namanya continuation, kemudian ada yang namanya reversal, dan ada juga namanya bilateral. Nah, dalam video nanti, karena ini sangat panjang, saya akan buat beberapa part. Nah, khusus untuk part pertama yang kali ini, saya akan bahas tentang continuation pattern-nya. Nah, seperti apa continuation pattern itu, kemudian bagaimana ya continuation pattern itu, dan kapan kita menggunakan continuation pattern itu, kita langsung masuk ke materi. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang kita langsung masuk ke materi aja ya. Nah, ini kan kita akan bahas materi dasar nih. Jadi mungkin ini sudah sering teman-teman lihat, sudah sering teman-teman baca, atau pernah teman-teman tahu dari orang. Tapi di sini saya mau tekankan, kebanyakan orang itu ada dua jenis ya kalau sudah membahas tentang dasar. Yang pertama, dia lupa tentang dasar. Yang kedua, dia tidak tahu sama sekali tentang dasar. Nah, jadi orang itu kebiasaan kan maunya dia expert ya langsung. Jadi belajar yang paling susah dulu, nanti yang mudah mengikuti, biasanya seperti itu. Kalau ada dia naik tangga, kalau bisa langsung lompat ke lantai kelima, ke tangga kelima, maaf. Nah, makanya saya di sini ingin mengingatkan tentang dasar, bahwa dasar itu penting kita ketahui. Kalau yang belum tahu, tapi yang sudah tahu tapi lupa, di sini saya mengingatkan tentang dasar. Nah, jadi kita langsung aja ya. Jadi continuation itu apa sih?
Nah, jadi continuation itu atau pattern continuation merupakan chart pattern yang akan menunjukkan tanda-tanda dari penerusan harga aset pasar modal dari tren sebelumnya. Nah, bentuk dari pola ini sangat baik untuk bisa melihat sinyal mengenai adanya koreksi harga sementara. Pada teknik chart pattern ini, kemungkinan harga dari aset atau saham ya akan kembali seperti sebelumnya setelah terdapat adanya koreksi yang sementara. Nah, jadi continuation itu merupakan perlanjutan tren. Nah, tapi sebelum dia lanjut trennya, itu biasanya ada koreksi dulu atau ada sideways dulu. Ya, jadi biar nggak ngos-ngosan, tidak linear lah dia naik atau turunnya. Jadi ada jedanya, seperti itu ya. Nah, jadi continuation itu ada dua. Yang pertama, bullish continuation atau continuation of price. Ya, itu meliputi ada falling wedge, kemudian ada bullish rectangle, kemudian ada bullish pennant. Nah, juga ada yang kedua bearish continuation atau continuation of fall. Nah, jadi continuation of fall ini ada rising wedge, kemudian bearish rectangle, kemudian ada bearish pennant. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Kita mulai dari falling wedge dulu, falling wedge. Nah, jadi falling wedge itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu dari tren kenaikan, kemudian ada sideways yang cenderung turun, kemudian ada di sini dia kalau sudah ketemu pola ini kemungkinan akan menuju ke sini. Jadi target ini kemungkinan akan menuju ke sini ya. Nah, jadi falling wedge pattern ini adalah pola yang terbentuk apabila harga memantul atau bounce di antara dua garis tren yang miring ke bawah atau konvergen. Nah, di sini saya langsung ke kapan ya, kapan. Jadi ini apa dan ini bagaimana, kemudian kapannya. Ya, contoh kita ambil contoh yaitu saham AMRT dan PANR. Ya, kita coba satu-satu ya. Di sini tadi AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya. Nah, di sini ya, teman-teman, seperti yang dilihat, ini sudah ada garis-garisnya. Nah, jadi, nah ini yang penting ya teman-teman ya. Jadi kita kan mempelajari tentang chart pattern ya, pattern. Nah, kalau pattern itu biasanya kita bisa dapat kalau kita melihat chart itu dengan garis ini ya, dengan line, dengan gambarnya line. Jadi kebanyakan orang itu menggunakan candle ya. Nah, candle. Nah, memang sih candle ini lebih indah ya. Ada warna hijau, ada warna merah. Tapi kalau teman-teman lihat di sini lebih ke kurang objektif jadinya, lebih ke subjektif. Jadi teman-teman tidak dapat gambaran utuhnya. Nah, makanya di sini paling bagus itu kalau kita mempelajari chart pattern ya, kita gunakanlah line atau bar. Alasan yang kedua, ya dari sini kan kelihatan nih, kita kan bisa kelihatan ya, patternnya itu kan lebih jelas kelihatan kalau kita menggunakan chart ataupun kita menggunakan line. Nah, kenapa? Karena kalau ini alasan yang kedua ya, kalau kita menggunakan candle itu ada analisis tersendirinya. Nah, seperti teman-teman tahu kan, kalau candle itu kan ada analisis tersendirinya, analisis yang berbeda, seperti misalkan shooting star seperti apa, kemudian ada hanging man seperti apa. Nah, itu kan ada masing-masing itu untuk analisa candle. Itu beda loh dengan analisa pattern ya. Makanya kalau kita mau menggunakan analisa pattern ya, oh saya mau analisa pattern nih atau pola, kita paling bagus itu supaya nggak keliru ya, saya bilang nggak keliru bukan salah, supaya nggak keliru kita gunakan line atau bar. Nah, karena kalau candle ini itu ada alat analisa tersendirinya ya, ada metode analisa tersendiri. Nah, ini saya yakin teman-teman baru sadar ya, baru sadar atau baru teringat kembali. Nah, jadi yang itu ya alasannya. Nah, alasan yang ketiga, ini kalau kita menggunakan analisa, ini kan kita menggunakan candle, otomatis kita kan analisanya analisa candle kan. Nah, itu lebih bagus ya, lebih akurat lagi jika kita menggunakan ini monthly. Nah, monthly ini akan jauh lebih kelihatan analisa candlenya. Misalkan tadi di sini, oh ini ada
shooting star misalkan ya di sini. Nah, itu akan lebih jelas jika kita menggunakan chart dengan waktunya ini monthly. Nah, ketimbang kalau kita menggunakan day, ya, itu akan lebih kurang akurat ya, akan lebih terlalu subjektif gitu loh. Jadi kita tidak bisa tahu, tidak bisa secara akurat tahu bahwa ini, oh ini merupakan hanging man, oh ini merupakan shooting star, oh ini bukan yang lain, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi kita kan sekarang karena fokusnya bahasnya adalah analisa dasar tentang pattern, udah kita gunakan saja line. Kalau saya pribadi lebih line. Jadi kita bisa tahu nih, wah ini jadi bisa lebih jelas ya kelihatannya, lebih akurat lah. Nah, tadi kita belajar tentang falling wedge, ya. Jadi ada seperti ini. Oke, tadi ada AMRT, kemudian contohnya adalah PANR. Coba lagi. R. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita misalkan lihat tarik lebih jauh, ya. Kita tarik lebih jauh lagi nih. Nah, ini kita bisa dapat proyeksinya. Oh, ini ada tren yang sebelumnya uptrend, kemudian ini ada konsolidasi yang lebih cenderung mengarah ke bawah, ya. Ini low-nya dia lebih rendah, low kedua lebih rendah daripada low pertama, dan high kedua lebih rendah daripada high pertama, kemudian jebol dan melanjutkan tren uptrendnya dilanjutkan. Nah, ini saya ingatkan ya teman-teman ya. Jadi materi ini kan merupakan materi edukasi, itu yang pertama, itu tetap. Ya, jadi segala contoh-contoh yang saya jelaskan di sini itu bukan merupakan ajakan jual ataupun beli. Disclaimer on ya. Nah, yang kedua, ini kalau misalkan kita berbicara tentang chart, kita akan bicara tentang pola ya, pola atau sejarah yang berulang. Nah, ini kan yang saya tampilkan adalah chart ya, chart yang sudah terjadi. Nah, bagaimana kalau harga masih di sini misalkan? Ya, harga belum terbentuk nih. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi kan begini ya, kalau kita misalkan melihatnya itu terlalu sempit ya, misalkan. Nah, ini kalau misalkan kita melihatnya seperti ini, ya, kita melihatnya terlalu, point of view-nya terlalu kecil ya, misalnya kita perbesar seperti itu ya. Nah, ini kan kelihatannya seperti sideways ya teman-teman ya. Nah, ini kelihatannya tidak ada trennya, kita nggak tahu nih apakah ini uptrend atau downtrend ya, karena kita melihatnya terlalu, sudut pandangnya terlalu kecil, terlalu sempit. Nah, makanya kalau kita bertrading ataupun kita mau investasi ya, nah itu kita bisa lihat itu berdasarkan point of view yang besar agar kita bisa melihat gambaran utuhnya. Nah, dalam video-video saya selalu katakan bahwa kalau kita trading itu ada jangka waktu loh. Jadi minimal itu one day trading ya, atau short term itu 1 sampai 3 bulan teman-teman. Nah, makanya kalau saya buat video atau video-video edukasi, saya pasti lihatnya chart itu dari sini, year to date ya. Nah, ini year to date misalkan. Nah, kalau year to date-nya dari 2022, nah itu kita dapatkan ya sideways. Tapi ini kan kita bahasnya di sini ya, berarti kan kita lihat dari ini 2021. Nah, 2021 udah mau kelihatan nih. Kita tarik ya, misal 2021 gitu. Nah, di sini kan kelihatan nih, oh sini sudah mulai uptrend. Nah, data di sini, wah berarti ini sudah menciri-ciri falling wedge. Nah, jadi kita bisa dapat nih gambaran utuhnya. Nah, inilah makanya kalau saya pasti selalu mengatakan bahwa ini bukan saran ya. Jadi saya selalu menjelaskan bahwa tariklah point of view yang sebesar-besarnya. Jadi kita bisa dapatkan gambaran utuh. Ya, karena kita tidak membeli saham itu dalam jangka waktu 1-2 menit ya. Dalam hitungan jam enggak. Kita saham itu ya namanya beli perusahaan kan. Jadi kita beli bisnisnya. Hanya kita, masa orang berbisnis hanya 1-2 menit kan tidak mungkin. Nah, makanya kita dapat gambaran utuhnya jika kita tarik garis yang panjang. Oke, ini tadi PANR ya. Kemudian kita lanjut nih ke contoh yang kedua, yaitu bullish rectangle.
Nah, bullish rectangle itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi rectangle bullish adalah pola grafik lanjutan yang terjadi selama tren naik ketika harga berhenti sebelum bergerak ke atas. Nah, pola ini adalah formasi grafik yang dikembangkan ketika harga bergerak menyamping dan ada keseimbangan sementara sebelum pergerakan harga berikutnya. Nah, jadi seperti ada konsolidasi yang rata di sini ya. Yang high-nya itu sama, high 2 ketiga itu sama, kemudian low 23 itu mirip. Nah, nanti konfirmasi breaknya adalah jika dia sudah menembus ini garis resisten. Nah, ini contohnya adalah Roni dan juga Rally. Kita lihat ya. Roni, Aesir Group Internasional. Nah, jadi ini ya. Nah, ini akan melanjutkan pergerakan sahamnya, trennya. Kemudian ada rally. Reliance Sekuritas. Nah, di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti inilah. Ini akan melanjutkan tren kenaikannya. Nah, di sini juga. Ini juga. Oke. Kelihatannya kan gampang sekali ya. Kelihatannya gampang. Nah, ini kalau misalkan kita lihat seperti ini. Nah, jadi kita nggak dapat gambaran utuhnya seperti sideways ya. Nah, jadi seandainya lewat. Nah, itu kita bilang seandainya. Ya, jadi kita kan baru belajar pola analisa teknikal yang dasar. Jadi kalau ada mendung, seandainya mendung itu bisa terjadi hujan. Tapi apakah kalau ada mendung itu pasti hujan? Nah, ini kan belum tentu. Karena saya bilang selalu seandainya. Nah, seandainya, dan kita harus tarik point of view yang besar. Nah, makanya kita bisa dapat gambaran utuh, oh ini lagi uptrend gitu loh. Jadi kalau misalkan tadi di sini kan sepertinya hanya sideways. Ini kita nggak tahu nih, ya dalam posisi apa nih sebenarnya sahamnya ini. Padahal dari Juni sampai September, Juni sampai pertengahan September itu kan hampir 3 bulan. Juni, Juli, Agustus ya, September hampir 3 bulan. Saya kita bilang sideways, ternyata dia memang dalam uptrend. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke bullish pennant. Nah, bullish pennant ini adalah pola berkelanjutan yang menandai jeda pergerakan harga di tengah tren naik dan kuat. Nah, bullish pennant biasanya terjadi setelah kenaikan harga yang tajam, kemudian diikuti pergerakan tren yang menyerupai bendera segitiga saat harga bergerak menyamping. Nah, di sini ya sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi pada saat tren naik atau uptrend itu ada konsolidasi yang menyerupai segitiga. Jadi tren kedua, tren ketiga itu lebih low kedua dan ketiga itu lebih tinggi, high kedua dan ketiga lebih rendah. Dan nanti konfirmasi di sini, dan seandainya ini break akan menuju, kemungkinan besar akan menuju ke sini. Ya, targetnya akan melanjutkan uptrendnya. Nah, ini contohnya adalah BBCA dan juga LTLS. Kita lihat ya. Nah, kan di sini ya. Nah, kita dapat di sini, kemudian ada di sini. Nah, ini contohnya, merupakan salah satu contoh dari bullish pennant. Kemudian di sini juga. Nah, ini contohnya seperti bullish pennant. Ya. Nah, ini sebenarnya dasar aja sudah bisa akurat. Seandainya kita tidak bertrading dalam jangka waktu yang sangat singkat. Ya, kalau banyak orang forex nyebutnya itu scalper. Ya. Jadi dia copet lah kalau orang forex, tapi kita kan ini di saham. Jadi nggak bisa disamakan dong scalper dengan
short term atau one day trading ya. Paling cepat itu one day trading. Karena kalau kita bertrading di bursa itu kan ada waktunya. Waktunya itu dari jam 10 sampai jam 11.50, itu ada jedanya juga. Nanti ada istirahat, mulai lagi jam 13. Nah, jadi euforianya tidak sebanyak yang seperti di forex. Jadi bagaimana kita bisa bertrading dalam jangka waktu 1-2 menit sementara euforianya itu hanya sejam 2 jam. Ya, jadi nggak masuk akal orang bawa mindset forexnya ke mindset saham. Nah, kalau di forex itu kan market buka 24 jam, Senin sampai Jumat. Nah, jadi potensi euforianya itu jauh lebih tinggi dan volatilitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan saham. Jadi sah-sah aja kalau orang ini main forex, tapi forex ya, kalau misalkan dia forex, dia jangka waktunya hanya seperti ini, dekat gitu loh, sempit atau kecil. Kalau saham ya kita namanya one day trading minimal, ya itu one day trading termasuk short term loh. Short term 1-3 bulan ya sudah, kita harus point of view-nya lebih besar. Tadi ada LTLS. Nah, di sini ya teman-teman ya, LTLS. Ini kemudian di sini. Ah, ini mana dia? Sip. Nah, ini seperti bendera teman-teman. Jadi bullish pennant. Oke, sekarang kita lanjut nih teman-teman. Tadi kan sudah di continuation of rise. Ya, sekarang kita ke continuation of fall. Nah, continuation of fall atau perlanjutan tren menurun, ya kita sebutnya bearish ya, bearish, kondisi saham atau kondisi pasar lagi bearish. Nah, ini ada yang namanya rising wedge. Nah, rising wedge ini adalah pola yang terbentuk saat harga sedang bergerak naik, di mana harga tersebut berkonsolidasi antara garis support atau garis tren bawah dengan resistance garis tren atas sehingga menciptakan tren miring ke atas. Pola ini juga seringkali dikenal dengan kondisi bearish. Nah, ini gambar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dalam kondisi tren downtrend, kemudian mulai retraction, low-nya itu lebih tinggi, ya itu membentuk seperti segitiga. Nah, ini nanti kalau ini bukannya target ya, kalau kita di saham kan ini bukan target ya, kita namanya loss, cut loss di sini, tapi ini akan menuju ke sini maksudnya ya, target ini akan menuju ke bawah, artinya melanjutkan downtrendnya. Oke, kita contohnya CLPI dan PGRM. Nah, jadi ini ya, di contohnya ini gudang garam, garis sini, kemudian garis di sini. Oh. Nah, ini contohnya akan melanjutkan tren penurunan. Nah, ini juga ada. Oke, sini. Nah, jadi kalau misalkan tren penurunan ini, apa yang kita harus lakukan? Ya, teman-teman. Jadi, kita bisa lakukan dua hal. Yang pertama adalah wait and see. Atau yang kedua, kita bisa ambil momen. Ya, momen kenaikan sementara. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat nih, akan melanjutkan di sini ya. Di sini kan ada kelihatan akan mantul nih. Dari ini sekitar 2 bulan. Nah, 2 bulan ini kita bisa ambil momen untuk bertrading di sini. Ya, tetapi memang ini seperti resikonya tinggi banget. Ya, karena kita bertrading di saham yang namanya gravitasnya lagi kuat-kuat banget. Ya, resikonya besar banget. Ini seperti kita nangkap pisau jatuh. Nah, jadi pisau jatuh jangan ditangkap, biarin aja jatuh. Jangan kita menengadahkan tangan ya, telapak tangan kita terhadap pisau yang lagi jatuh, apalagi runcingnya ke bawah. Nah, ini bahaya. Nah, jadi kita bisa ambil momen di sini, tapi dengan kondisi yang resikonya lagi tinggi banget. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Tadi rising wedge, kemudian ada bearish rectangle. Nah, bearish rectangle itu adalah
pola yang terbentuk ketika harga terkonsolidasi untuk sementara waktu selama downtrend. Nah, ini downtrend kemudian terkonsolidasi rata ya di sini ya, konsolidasi high-nya sama, low-nya sama sebelum melanjutkan downtrend-nya dengan target harga menuju ke sini. Nah, contohnya adalah baca dan SMCB. Oke, kita cek. Nah, baca ini ya. Baca. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya di sini nih. Ya. Ini ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan downtrend-nya, penurunannya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini sudah mulai tembus nih. Tapi ya, namanya kita belajar dasar, ini memang harus ada namanya konfirmasi ya. Konfirmasi yang lebih lagi. Jadi misalnya kita memperhatikan hujan, apakah mendung saja bisa sebagai indikator hujan? Ya belum tentu. Tapi memang salah satu indikator hujan adalah mendung. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu yang namanya penguat konfirmasi. Oke, tadi baca dan SMCB. Nah, di sini ya SMCB. Di sini kita bisa lihat ya. Ya, tren penurunannya, kemudian terkonsolidasi. Nah, jadi di sprint teman-teman ya, itu akan melanjutkan penurunan. Nah, di sini akan melanjutkan downtrendnya. Sebelum melanjutkan downtrend, dia ada konsolidasi dulu. Nah, jadi konsolidasinya itu rata ya. Jadi high kedua ketemu high pertama, high ketiga ketemu high kedua, low pertama ketemu low kedua ketemu low pertama, low ketiga ketemu low kedua. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi ada namanya bearish pennant. Nah, bearish pennant adalah pola lanjutan yang menjadi pertanda adanya jeda dalam pergerakan harga aset di tengah tren perdagangan yang terus mengalami penurunan. Nah, jadi dia dalam kondisi downtrend, kemudian dia konsolidasi dengan membentuk seperti bendera, ya, bendera. Kemudian ini bendera kebalik ya. Nah, nanti jika konfirmasi di sini, dia akan kemungkinan besar melanjutkan tren penurunannya, tren penurunan atau downtrendnya. Nah, di sini contohnya adalah saham Sril dan ILS ya, ILIS. Sril, Rezeki Isman. Nah, contohnya adalah ini ya. Oke. Ya, kalau masih di sini, ya udah kita ngapain? Nangkepin gunting jatuh atau pisau jatuh. Sama di sini ngapain nangkepin gunting jatuh. Ya, ini dari 2021 awal sampai Maret. Ini 3 bulan ya. Sudah cenderung mengalami downtrend. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, April 2020 sampai 2021. Nah, itu kan kelihatannya seperti uptrend. Padahal kalau kita tarik garis besarnya, itu dia memang lagi mengalami downtrend. Nah, jadi ini jangan sampai kelewatan momen ya. Artinya di sini kita bisa ngambil momen untuk bertrading bisa, tapi kalau kita merupakan seorang yang punya kerjaan utama atau mungkin misalkan bukan merupakan pekerjaan utama ya, artinya trader itu bukan trader yang full time, artinya tidak selalu mengamati layar. Bagaimana kita bisa mendapatkan momen ini? Ya, jadinya ya bisa kelewatan. Kemungkinan besar akan terlewat momennya. Kemudian ada ILIS. Nah, di sini ada teman-teman ya. Oke, di sini dan di sini. Nah, yang ini dan juga yang ini. Nah, ini contoh-contoh saham yang mengalami bearish pennant. Oke.
Baik, teman-teman sekalian, ini sudah selesai ya, sudah habis. Jadi sampai di sini dulu ya pembelajaran untuk continuation pattern. Ya, artinya kita analisa teknikal yang klasik. Kita bahas dulu yang continuation. Nanti selanjutnya kita akan bahas yang reversal dan juga yang bilateral. Dan yang penting adalah modern analisa teknikal, ya, teknikal analisa modern, yaitu merupakan analisa yang menggunakan statistik. Nah, oke. Ya, teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang continuation pattern, untuk reversal dan juga bilateral. Itu nanti kita akan lanjutkan di part berikutnya. Ya, ada video part kedua dan ketiga. Nah, jadi kita ini kan belajar tentang dasar. Nah, kalau kita belajar tentang dasar, kita analogikan seperti hujan tadi ya. Jadi, bagaimana kita bisa tahu hujan kalau kita tidak tahu pola dasar hujan? Nah, ini kita baru belajar pola dasar hujan, belum pola terbentuknya hujan. Nah, ini beda. Ya, karena kalau misalkan mendung, itu kan adalah pola dasar hujan. Tapi apakah mendung itu pola terbentuk hujan? Ya, belum tentu. Ya, kan ada mendung yang agak tebal, ada yang mendung yang tebal banget ya. Yang kalau misalkan mendung tebal yang hitam pekat itu kan agak di bawah. Ya, daripada mendung-mendung yang agak kurang pekat ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, mendung itu adalah pola dasar, bukan pola terbentuknya hujan. Nah, jadi selanjutnya saya akan bahas yang lebih jauh lagi, termasuk yang modern technical analysis yang meliputi statistik, ya, alat-alat statistik seperti ya lain nantilah kita akan bahas. Oke, saya Imadi Dupiandika, SSC Magister Manajemen, mohon undur diri. Sebelumnya teman-teman silakan nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info terbaru dan update-update video menarik seputar investasi dan juga trading. Ya, see you on the next video. Bye bye.